Halo, minasan konbanwa. Masuk aja ke materi. Oke, live streaming juga boleh bertanya. Saya juga sambil nonton live streaming ya. Oke, selamat malam semuanya. Hari ini kita akan bahas 3 pembahasan. Berikut 3 pembahasan yang hari ini kita bahas. Saya juga sambil maaf, nonton live. Ada kata benda, kemudian ada kata benda saja. Oh, sorry. Yang saya kirim kata benda saja. Sebentar ya. Oke, hari ini ada kata benda atau meisi, kata dasar, doshi, dan ada kata sifat, keiyoshi. Ada 2 kata sifat, ikeyoshi dan nakeyoshi. Nakeyoshi. Kita bahas satu-satu ya. Semoga minasang sudah baca file yang telah saya kirim. Oke, yang adalah atau isi benda tuh seperti rumah, mobil, benda mati maupun benda hidup seperti kita manusia, kucingnya kata benda yang bukan kegiatan kata benda noun. Nah, dibacakan di sini ada rumah, mobil, bunga. Bunga kan hidup ya, dia hidup. Tapi dia termasuknya ke kata benda. Buku, anjing, anjing juga hidup kan, neko, kucing. Langit, langit juga bulan, bintang, matahari. Itu kata Senin, Selasa, Rabu, jam. Itu juga semuanya terbenda. Bukan kayak dompet, bukan gitu ya. Semuanya tomochi, teman, benda. Hito nih orang benda. Telur, telur benda. Semuanya yang pokoknya bukan sebuah kegiatan, itu namanya kata benda. Yang pertama, paham ya. Kita coba baca. Boleh raise hand yang bisa baca. 1 sampai 4. こんばんは、先生。Halo, konbanwa. 1、家、2、車、3、Oke, ね、terima kasih. あ Oke, りがとうございます。 hai. Nih. Ie, rumah. Kuruma, mobil.
hana bunga, hong buku, inu anjing, neko kucing. Minasang semua ini harus bisa dihafal ya, soalnya nanti kesananya kita bakal belajar buat kalimat. Berikutnya dari 7 sampai 12 berarti ya. Oke, silakan. こんばんは先生。こんばんは。7、水、8、山、9、川、10、空、11、友達、12、机。Oke, terima kasih. Itu juga terima kasih ya. Angka-angkanya disebutkan dalam bahasa Jepang seperti pertemuan kemarin sudah diajarkan. Terima kasih. Mizu, air. Yama, gunung. Kawa, sungai. Sora, langit. Tomodachi, teman. Kemudian 13 sampai terakhir. Kita pilih. Nih, onegai shimasu. 11, 13 itu Juijisan kan? Jusang. Jusan, itu kursi. Juyon, mada, jendela. Juga, tegami, surat. Juraku, itu orang. Ju, Junana, kasa, payung. Juhachi, misa, Ya. michi, jalan. Juga, tamago, telur. Niju, simbung, koral. Oke, terima kasih banyak. Kamu pasti belajarnya sangat bersungguh-sungguh. Jadi kamu bisa sebutin semuanya. Terima kasih ya. Yusamban, isu, puro, jendela, tegami, surat, hito, orang, kasa, payung, michi, jalan, tamago, telur, shimbun, koran. Ini kayak bahasa Korea ya? Ini. Oke, nanti eh, kurang lebihnya kita adakan tanya jawab tentang kata benda. Kemudian kita masuk ke kata kerja dasar atau doshi. Doshi kata kerja itu, maaf, kepotong. Di sini kita bahasnya pakai bentuk mase, mase, bentuk sopan, bentuk formal. Dari awal pertemuan saya tegaskan kepada Minasang untuk berbicara bahasa formal selama di Jepang. Apalagi di lingkungan pekerjaan itu benar-benar membantu Minasang kayak makin akrab sama atasan. Terus Minasang lebih dihargai juga. Jadi kita pakai mase. Memang kedepannya kan ada perubahan kata, ada perubahan kalimat. Lebih enak kalau diawali pakai bentuk mas daripada bentuk kru. Kata kerja itu kegiatan, semacam kegiatan. Makan, minum, pergi, datang, tidur, merokok, main bola, itu kegiatan. Nonton film. Di sini sudah ada berbagai macam kegiatan. Minasang juga tolong dihafal karena ini kegiatan-kegiatan sederhana yang dilakukan hampir sehari-hari tuh. Kita makan sehari-hari, kita juga minum. Maka apa? Terus minum apa? Minum mizu, minum air. Oke? Pada dua berarti 5 orang, 5 orang. Oke. Silahkan 1 sampai 5. Tabe mas, makan.
nomimas, minum, ikimas, pergi, kimas, datang, simas, melakukan. Terima kasih. Kemudian nomor 6 sampai 10. Oke, silahkan. So, ada mimas, melihat, ikimas, mendengar, hanasimas, berbicara, kasimas, menulis, yamimas, membaca. Apa? Nomor 10 apa? Yamimas, Ini apa? Huruf apa? ya, yuk. Oh, terima kasih. Benar. 11 sampai 15. Mana? Siapa ya? Ini apa? Hai, Sensei. Juichi Arukimas, berjalan. Juni Hashirimas, berlari. Jusang Nemimas, Nih, tidur. Ne atau nu. nih, ini apa? Oh, memimas. Ini apa? Nggak ada mi-nya. Oh, memas. Nemas. Memas, Oke. tidur. Juyong Akimas, bangun. Oh, Okimas, bangun. Jugo Aimas, bertemu. terima kasih. Sudah hebat. Karimashita. Terima kasih. Kalian seneng deh belajar beneran ya. Kalau ada salah-salah yang begitu tuh, nanti kita kita lupa nih, itu A atau O, tapi ke depannya tuh pasti inget. Jadi hidup tuh harus ada salahnya biar ada pelajarannya. Oke, one girl. 16 sampai 20. Silakan. Kaimas membeli, urimas menjual, sukurimas membuat, asobimas bermain, waraimas tertawa. Terima kasih. Keren. Hai, Terima kasih. Kita baca ulang ya. Kata kerja dasar atau doshi. Kata kerja kegiatan. Kegiatan nomor 1 ada ichibang, tabemas, makan. Nibang, nomimas, minum. Sambang, ikimas, pergi. Yombang, kimas, datang. Gobang, shimas, melakukan. Rokubang, mimas, melihat. Nanabang, kikimas, mendengar atau bertanya. Hanashimas, berbicara. Kyubang, kakimas, menulis. Jubang, yomimas, membaca. Juichibang, arukimas, berjalan. Junibang, hashirimas, berlari. Jusangbang, nemas, tidur. Juyongbang, okimas, bangun. Jugobang, aimas, bertemu. Jurokubang, kaimas, membeli. Junanabang, urimas, menjual. Juhachibang, sukurimas, membuat. Bermain. Niju, raimas, tertawa. Mas, bukan masuk. Dibaca masuk juga boleh. Cuman supaya kita terdengar lebih native, kita terdengar lebih natural berbicara bahasa Jepangnya, setiap ada U tuh jangan terlalu terdengar. Ini ada. Kecuali kalau memang ya U kayak di sukuri. Saya baca suku rimas, tadinya sukurimas amari mienai, nggak terlalu kedengeran huruf U-nya. Kemudian yang arukimas,
Lagi. Tidak ada. Pokoknya si huruf U-nya tuh samar. Kemudian huruf R itu perpaduan antara L dan R. Oke, lanjut ke nomor 3. Keiyoshi atau kata sifat. Kata sifat keiyoshi ada 2. Kata sifat itu ada 2. Ada keiyoshi. Tidak ada ya. Ikeyoshi. Ada ikeyoshi. Ikeyoshi itu kata sifat yang akhirannya huruf I. Golongan I dalam bahasa Jepang. Berarti di belakangnya dia huruf I semua. Huruf I kan semuanya. Tuh. Semua huruf I. Namanya ikeyoshi. Kata sifat golongan I. Boleh dibaca lagi. Ada berapa ini? Ada 15, berarti 5 lagi ya. 1 sampai 5. Silakan. Ichi, Atsui, ni, Samui, San, O, Gon, Jisai, Go, Takai. Oke, terima kasih. Ini I. Udah ada ki. Ki kan bunyinya I ya. Ki. Nah, ini 2 O-nya 2. O, ki, I. Ini apakah dibacanya O-O? Kan, dibacanya O-nya panjang, ki-nya dibagi berarti ki. Jadi bacanya O, ki. Panjang. Ada ini, cisai. Cisai, ci, i, sa, ci, isai. Bukan ya, dibacanya ci, isai. Cisai. I-nya panjang. Kemudian nomor 6 sampai 10. Nah, nomor 10 juga panjang. Silakan. Silakan. Ya. Oke, silakan. Yasui murah, Hayai cepat, Osoi lambat, Omoshiroi menarik, Tanoshi menyenangkan. Ada yang panjang nggak? Ada. Yang mana? Ju bang. Oke. Di bagian huruf? I. Oke, terima kasih. Kemudian 11 sampai 15. Kita dengar suara perempuan. Silakan. Hai. Ju Ichibang Warui. Buruk. Terus, Juni Bang Nagai. Panjang. Ju Sanban Mijikai. Pendek. Ju Yongbang Atarashi. Baru. Jugobang Furui. Lama atau tua. ada yang panjang nggak? Ada. Nomor? Juyon Atarashi. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Sepertinya Minasang sudah bisa ya baca hiragana. Kita ulangi penjelasan kata sifat keiyoshi bagian ikeyoshi atau kata sifat golongan i. Artinya di belakangnya semuanya huruf i. Itu aja ya perbedaan sama nanti di bawah. Nomor 1 ada atsui, panas. Samui, dingin. Oki, besar.
Chisai, kecil. Takai, tinggi atau mahal. Bisa, takai itu bisa digunakan buat tinggi badan. Se ga takai. Kalau enggak, biru ga takai. Bangunannya tinggi, pundaknya tinggi. Terus, takal, misal. Kudamono takai, buah-buahan mahal. Bisa dipakai harga dan ketinggian. Ketinggian. Kemudian 6 ada yasui, murah. Hayai, cepat. Kita tambahin kali ya. Kai. Bagus ya. Di sini ada hikui. Hui, rendah. Hikui rendah tuh bisa, ini gaji juga, gaji saya rendah. Shino kiryo wa hikui desu. Bisa. Terus biasanya kalau misalkan orang yang maaf, misalkan orangnya pendek, jarang dibilang dia tuh hikui. Biasanya dibilangnya cisai, kecil. Terus yang orangnya tinggi gede juga nggak dibilang takai. Biasanya dibilang oki atau besar. Maksudnya besar di sini bukannya bukannya oversize atau apa, tapi di sini besar tuh kayak tinggi, gede, apa sih, gapura kabupaten ya kalau di TikTok tuh. Kemudian ada yasui, murah. Bisa hikui, bisa yasui. Kalau yasui itu ya harga dari harga. Hayai, cepat. Osoi, lambat. Omoshiroi, menarik atau lucu. Bukan cute ya. Lucunya tuh bukan cute, tapi kayak apa ya? Kita tuh jadi ketawa lawak gitu. Itu bisa disebutnya omoshiroi. Menarik. Filmnya menarik, berarti filmnya seru. Bukunya menarik, bukan berarti hong wa omoshiroi desu. Bukan berarti bukunya gemes gitu pengen nyubit-nyubit, tapi bukunya menarik untuk dibaca. Itu namanya omoshiroi. Lucunya tuh kayak pengen ketawa lah gitu. Kemudian nomor 10, Jubang. Tanoshi, menyenangkan. Tanoshi, ada omoshiroi dan tanoshi. Ini tuh penggunaannya sama saja, cuman ada perbedaannya. Tanoshi itu kayak dalam hati gitu, seneng. Tapi kalau omoshiro itu seru. Kalau tanoshi seneng. Terus, eh warui, buruk. Buruk, nagai, panjang, mijik, pendek, rambut nih bisa. Kami wa gai desu, kami wa mijikai desu. Kemudian ada atarashi, baru. Furui, tua, lama atau usang. Kemudian ada kata sifat golongan i dalam bahasa Jepang biasanya berakhiran dengan huruf i dan dapat digunakan untuk menggambarkan karakteristik atau keadaan suatu benda atau situasi. Kata sifat itu menggambarkan karakteristik atau keadaan, ya. Jadi kata yang bersifat gitu, bersifat lama, bersifat baru, bersifat panjang, bersifat buruk, bukan bukan bersifat tertawa, bersifat bermain, bukan gitu ya. Tapi kalau sifat tuh di sini. Kalau kata sifat katanya itu sama kayak yang di atas. Tapi dia ini jadinya nake yoshi. Nake yoshi. Kenapa kanjinya menangis? Nah, nake yoshi. Nake yoshi atau kata sifat berakhiran huruf na. Kok mana nggak ada naknya ya? Jadi, nak di sini tuh sebenarnya ada. Hanya saja dia tidak perlu dibaca dalam konteks tertentu. Kita warna apa ya? Abu-abu ya, antara ada dan tiada katanya. Enggak. Buat dulu itu.
Mungkin nak. Kadang dia naknya dibaca, kadang tidak dibaca. Kata sifat beda sama kata sifat i. I akan selalu ada. Tapi kalau nak, dia hampir mirip sama kata benda. Ada masanya dia ngeluarin nak, ada naknya timbul. Tapi ada juga yang nggak butuh nak. Coba kita coba baca tanpa nak ya. Ambil latihan hiragana. Silahkan. Sampai Bawah yang sih. pembawa. Ichi. Tuh, Bang. Ini Oke. bang. Kiri. Tadi ada Oke. terkenal Genki. Ya. Ini Iya. masih. Chat. Baik Oke. hati. Terima kasih. Kemudian 6 sampai 10. Kita ini. Onegaishimasu. Bisa? Tuh ke yang lain ya. Baik, Silakan. Sensei. Raku bang, Benri, praktis. Nana bang, Hima, waktu luang. Hachi bang, Taisetsu, penting. Q bang, Suki, suka. Chu bang, Kirai, tidak suka. Oke, terima kasih. Terakhir 11 sampai 15. Kita buka. Silakan. Oh, udah jadi. Silakan. Yang udah bisa. Hai, Oh, bisa. pembawa. Kan. Yuichi bang. Daijobu. Imiwa, tidak apa-apa. Juni bang. Joju. Imiwa, mahir atau pintar. Jusang bang. Imiwa. Bang, heta imiwa, tidak mahir atau bodoh. Oke. Juyong bang. Simpai, imiwa, khawatir. Oke. Jugo bang. Angjen. Imiwa, aman. Oke, terima kasih. Watashi kara ejo desu. Baik. Nah, kita jelaskan. Ini dulu baca deh. Kata sifatna digunakan sebelum kata benda. Kata benda yang tadi. Apa kita ambil? Duh, ke atas lagi. Hito. Kita ambil hito. Ingat-ingat ya. Hito itu artinya orang. Kata sifatna digunakan sebelum kata benda. Dan partikelna muncul di antara kata sifat dan kata benda tersebut dalam kalimat yang lebih formal. Nah, tadi kan saya bilang terkadang nak tidak muncul, tapi ada kalanya juga nak muncul. Gimana? Nah, hito tadi tambah hito ya. No. Oke. Titik-titik nak hito. Kalau bentuknya kayak gini, kata bendanya ada di belakang. Berarti kata sifatnya ada di depan, kata bendanya ada di belakang. Berarti muncul di antara kata sifat dan kata benda. Misalkan hito apa ya?
orang yang disuka. Orang yang disuka. Kita isi suki. Ih, langsung muncul. Suki Nahito. Nahito. Suki Nahito. Berarti orang yang dicinta. Orang yang dicinta. Orang yang disuka. Suki Nahito. Terus kita kedua. Apa lagi ya? Hmm, hmm. Ah, apa ya? Mobil Henry. Coba kita ke rumah. Henry. Nah, Benrina Kuruma. Benrina Kuruma. Benrina Kuruma. Mobil yang praktis. Kalau misalkan mobilnya praktis, jadi Kuruma wa. Kita pakai wa dulu ya. Nanti kita belajar ga di pertemuan berikutnya kalau tidak salah. Belajar partikel lain untuk melengkapi ini kata sifat. Jadi sementara kita pakai wa. Kuruma wa. Benri des. Kuruma wa. Benri des. Nah ini nggak ada naknya. Kemana naknya? Nggak usah. Kalau semisal dianya ada di belakang, kita tidak usah kan. Tapi setelah Benri ada yang ingin diteruskan seperti ini. Benri pengen ada keterangan lebih lanjutnya gitu. Jadinya Benri tambahin kuruma. Benrina kuruma. Artinya mobil yang sederhana, maaf, praktis, atau mobilnya praktis. Oke, kalau ini mobil yang praktis sama mobil adalah praktis. Kalau secara penulisan di bahasa Indonesia kan agak aneh ya, mobil adalah praktis. Tapi kalau secara bahasa di convert ke bahasa Jepang itu sama saja. Rumah wa Henry desu. Sukina hito berarti sukina hito kita. Nah, bahasa Jepang tuh diartikan dari belakang. Dari belakang. Hito orang. Nah, yang. Suki disukai. Orang yang disukai. Sukina hito. Benrina kuruma. Kuruma mobil. Benrina yang praktis. Terus kita masuk i, kata sifat i. Tadi ada atsui. Jangan atsui deh. Apa ya? Omoshiroi. Omoshiroi, biar melekat ya. Omoshiroi. Tuh, langsung ketawa emojinya. Omoshiroi. Nggak perlu pakai na, karena dia bukan golongan na. Jadi kita langsung tambahin aja. Omoshiroi hito. Omoshiroi hito. Orang yang menyenangkan. Tapi kalau misalkan jangan itu deh biar bisa dipakai 2 kali. Omoshiroi hong. Hong, buku ya. Omoshiroi hong. Bisa juga dia jadi hong. Sementara kita pakai wa dulu ya. Hong wa omoshiroi desu. Nani kore?
Hong wa omoshiroi desu. Omoshiroi hong dan hong wa omoshiroi desu. Beda nggak? Enggak. Ini juga di sini huruf I masih ada? Masih. Di bawah huruf I-nya masih ada? Masih. Tapi kenapa yang atas huruf na-nya kalau disambungin ada, tapi kalau dia dibuat di akhir nggak ada? Soalnya balik lagi ke atas. Partikel na muncul antara kata sifat dan kata benda. Des di sini bukan kata sifat atau kata benda. Des di sini perannya sebagai titik. Jadi kalau sudah Benri, ya sudah Benri, nggak ada kena lagi. Sudah Suki, ya Suki, nggak ada kelanjutannya lagi. Tapi kalau mau suka buah-buahan yang disuka, Sukina kudamono, harus disambung lagi pakai na. Oke, saya kira terima kasih. Ada yang bilang di komen sana di YouTube Bakata. Kemudian kita isi ini. Kirei. Kok Kirei masuknya Makeyoshi sih? Kan dia belakangnya huruf I. Enggak, sebenarnya di sini kita punya na. Cuma disembunyiin sama ini. Oke. Nah, nah. Kemudian Yumei I. Kan dia I belakangnya. Kok dia ada di Nakeyoshi sih? Enggak. Kita juga punya na di sini. Yumei na. Kita punya na. Kemudian Kirai. Kirai kenapa? Kan dia I. Enggak. Kita punya na. Kirai. Jozu heta shinpai. Shinpai na. Semua di sini ada na-nya. Shinpai na. Heta na. Kalau kita contoh ya lagi. Shizuka. Tokoro. Tokoro tuh artinya tempat. Kalau misalkan mau tempat yang tenang berarti shizukana tokoro desu. Kalau semisal mau tenang aja berarti shizuka desu tanpa na. Pokoknya jika si kalimat golongan na ini ada di akhir, tidak perlu pakai na. Tapi kalau ada di antara kata sifat dan kata benda, hubungi pakai na. Kirei-na, cantik. Yumei-na, terkenal. Ini kirei itu bisa cantik atau bersih, tapi sering dipakainya tuh buat bersih. Karena cantik itu mereka bilangnya kawaii. Kawaii sama Beijing. Beijing tuh cewek cantik lah, cewek cakep gitu. Itu namanya Beijing. Kalau kemarin kita sempat belajar di katakana ada ikemen. Ikemen tuh cowok ganteng. Kalau Beijing cewek cantik itu masuknya ke kata benda. Berarti kirei di sini bersih. Sering disebutnya bersih. Kemudian ada Yumei. Yumeina, terkenal. Genki. Genkina, sehat atau bersemangat. Kemudian ada Shinsetsuna. Kita isi na semua ya. Shinsetsuna. Shinsetsuna, baik hati. Baik hati. Ada shinsetsu, aduh lupa lagi, satu lagi apa ya? Tolong dong dibantu apa ya? Oh, yasashi. Shinsetsu dan yasashi. Yasashi itu ada di I. Yasashi itu ada di I. Di I ada yasashi, sama-sama baik hati. Nih. Yasashi. Yasashi sama baik hati. Di sini juga. Kalau tidak salah dengar, yasashi itu lebih ke baik hati gitu. Hatinya. Tapi kalau shinsetsu tuh, kalau nggak salah, kalau nggak kebalik, kayak perlakuannya yang baik. Kemudian ada Benrina. Benri, bilang Benri. Nah, Benrina praktis.
Hima, himana jikang. Himana jikang, waktu yang luang. Ini hima luang aja, tapi konteksnya waktu ya. Kemudian taisetsu, penting. Ingat-ingat ada shinsetsu sama taisetsu. Taisetsu penting. Taisetsu na mono, barang yang penting. Kita sambil bikin contohnya ya. Suki kayak tadi. Sukina hito, orang yang disuka. Kemudian kiraina, kiraina, kiraina tabemono, makanan yang tidak disuka. Kirai juga bisa kayak benci gitu ya, nggak suka. Kayak kalau ngejulitin orang gitu. Ya, nah iya, ya, kirai, kirai, kirai gitu. Nggak suka, nggak suka, nggak suka. Sama aja bukan, bukan ini, kirai ini bukan tentang rasa in, tapi apapun gitu. Ini umum, kirai. Daijobu, daijobuna koto. Hal yang tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kemudian ada jozu, jozuna, jozuna kashu, penyanyi yang mahir. Ini juga bisa pintar. Nah, jozuna kashu, penyanyi yang mahir. Kalau enggak jozuna jozuna koibito, pacar yang pintar. Misalkan ya. Terus ada heta. Hetana. Dulu waktu diajarin ada yang bilang heta tuh bodoh. Gak ada, nggak ada bodoh. Sebenarnya bukan tidak mahir ya. Belum mahir kali ya. Tanah. Tapi di Jepang tuh nggak pernah kayak Ana tahu heta des, nggak gitu. Jadi heta tuh kayak diomongin buat ngejelekin diri sendiri. Misalkan ya, ih kamu jago banget ya gambarnya. Enggak kok, enggak. Watashi wa heta des gitu ya. Aku mah nggak mahir gitu. Tapi ada tokui sama apa ya. Nah, Jojo juga kan pintar dia tuh ya. Tapi jangan buat ke diri sendiri. Ke diri sendiri itu ada tokui. Ke diri sendiri itu bukan Jojo, tapi tokui. Kalau Jojo itu sombong, Jojo itu untuk memuji orang lain. Kalau Toku itu mahir untuk diri sendiri. Ya aku bisa lah segitu mah itu udah bisa gitu ya. Wih, mahir. Tapi buat orang lain juga dia bisa Toku. Mahir. Tapi ingat terus Jojo mahir pintar. Sombong nanti kesannya ya. Aku mah jozu. Aku mah nihongo jozu. Watashi wa nihongo jozu desu yo te dame. Sore wa tidak boleh ya. Atas kagesan gitu. Atas puji Tuhan gitu. Alhamdulillah. Watashi wa nihongo tokui gitu. Terus misalkan saya mah ngedit video mahir. Watashi wa video henshu tokui gitu, nggak boleh jozu jozu itu sombong, oke. Kemudian heta tidak mahir, terus simpai simpai khawatir, ini juga i, tapi sebenarnya dia nak simpai khawatir, misalkan ibu yang khawatiran, simpai na okasan, simpai na okasan wa
Misalkan ibu yang khawatir selalu marahin aku kalau aku pulang telat gitu. Shinpai na okasang. Kalau enggak, shinpai na kare, dia yang khawatir. Terus nomor 15, anzeng atau aman. Anzeng na, anzeng. Nah, aman. Anzeng na basho, anzeng na toko, tempat yang oke. Semoga paham ya. Kembali lagi ke sini. Kenapa dia ada nak di tengah-tengah? Kenapa naknya muncul ada di tengah-tengah? Karena partikel muncul di antara kata sifat dan kata benda. Suki kata sifat. Golongan nak. Keluarin naknya. Suki nak. Kata bendanya apa? Hito. Kemudian benri kata apa? Kata sifat. Jadi benri nak. Kata sifat golongan nak. Kata bendanya kuruma. Kemudian ini. Kenapa dia naknya nggak ada? Kenapa naknya nggak ada? Naknya nggak ada. Nggak usah. Karena ada di akhir kalimat. Jadi langsung saja. Benri des. Oke. Kalau dia ada di depan kayak gini. Tambahin na. Oke. Semoga mengerti. Omoshiroi hong. Nggak jadi omoshiro hong. Kalau i tetap dia selalu ikut. I mana-mana ikut. Pokoknya ikut kalau i. Oke. Hong wa omoshiroi desu. Kenapa dia ada i-nya? Kenapa nggak hong wa omoshiro desu? Nggak, pokoknya kalau si omoshiro ini, ya udah dia pengennya gitu aja. Pengennya omoshiroi, pengennya ada huruf i. Oke. Semoga minasan ngerti. Ini harus benar-benar dipahami. Kalau bisa, kalau misalkan masih belum mengerti, silakan ditonton lagi rekaman video belajarnya. Karena nanti kita akan membahas kalimat negatif. Kata negatifnya. Nanti kita belajar ini. Ini. Iye. Kemarin udah kan kalau kata benda dewa arimaseng sama ja arimaseng. Itu rumah bukan? Bukan. Itu bukan rumah. Iye. Iye dewa arimaseng. Itu mobil bukan? Bukan. Kuruma dewa arimaseng atau kuruma ja arimaseng. Hana ja arimaseng. Hong ja arimaseng. Inu ja arimaseng. Neko ja arimaseng. Mizu ja arimaseng. Yama ja arimaseng. Pokoknya pakai ja arimaseng kata benda plus ja arimaseng atau dewa arimaseng dia jadi negatif. Kalau kata kerja nanti kita akan bahas lebih detail. Ada kata kerja kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, terus kelompok 1 perubahannya negatifnya bagaimana, terus ininya perubahan bentuk lainnya bagaimana, nanti di sesi depan ke depannya ya. Ini nanti Yomi Mas, gimana sih jadi negatifnya? Membaca jadi tidak membaca apa? Nanti kita ajarkan. Nanti kita belajar maksudnya ya. Hashiri Mas, aku aja tidak berlari, itu panggilnya gimana gitu ya. Watashi wa aruite mo ii yo, hashiranai desu. Kalau enggak, hashirimasen. Kok bisa gitu sih berubahnya? Nanti kita belajar kayak verb apa? Yang past tense, yang begitu-begitu ya. Yang kalau di bahasa Inggris, yang sudah belajar bahasa Inggris, kayaknya semua bahasa juga ada. Kemudian nanti ini atsui, panas. Kalau nggak panas apa bahasa Jepangnya? Ada lagi. Coba kalau misalkan cukup tidak ya waktunya? Atau saya kasih tahu secara singkat ya. Nanti kita bahas lagi. Ini ada atsui, toku ini. Kata sifat i negatifnya bagaimana? Kata sifat na negatifnya bagaimana? Gitu ya. Biar mudah. Kita nak dulu deh, nak. Kata sifat na negatifnya sama kayak kata benda. Tidak ada naknya. Naknya dihilangin karena dia akan ada di belakang. Berarti shizuka dewa arimasen.
shizuka ja arimasen. Tambahin yang begitu. Tidak tenang. Terus kirei dewa arimasen. Kirei ja arimasen. Genki dewa arimasen. Genki ja arimasen. Terus benri dewa arimasen. Benri ja arimasen. Terus hima, misalkan ya, kita buat satu contoh. Misalkan hari Senin main yuk gitu. Getsuyobi asobi ni ikimashou ka? Katanya. Terus dijawab, enggak ah, kenapa? Hima dewa arimasen. Enggak luang waktunya gitu. Aisetsu, suki nih, suki. Kamu suka apel enggak? Enggak suka apel. Iye, suki dewa arimasen. Terus, nih, kamu khawatir nggak? Kamu khawatir nggak nilai kamu jelek di ujian? Enggak, biasa aja, nggak khawatir. Shinpai dewa arimasen. Pokoknya yang na ini, na-nya dihilangkan, diganti dewa arimasen atau ja arimasen, itu jadi negatif. Kemudian ada i, yang i, golongan i-nya diganti jadi i-nya hapus. Jangan yang ini, kita buat baru. Atsui, atsui, panas. Atsui, i-nya dihapus, diganti kunai. Atsukunai, atsukunai. Diganti kunai. Tulis i. Ini kita coret. Atsui kunai. I-nya dicoret, dihilangkan. Su, cuman. Su, kunai. Sukunai. Kunai, kunai, tidak. Atsui, panas. Tapi i-nya dihilangkan, dicoret. Jadinya atsukunai. Terus ini, samui. I-nya dihilangkan, diganti kunai. Jadi, samukunai, tidak dingin. Kemudian ini ada oki. Oki, i-nya dihilangkan, diganti kunai. Jadi, oki kunai. I-nya tidak perlu panjang, langsung diserobot sama kunai. Oki kunai, tidak besar alias cisai. Cisai tidak kecil alias besar, yaitu cisa kunai. I yang ini nggak perlu diilangin, pokoknya I yang paling belakang tuh diilangin, diganti kunai. Coba ya. Sampai sejauh ini apakah paham? Warimashita. Semai sama hiroi juga kata sifat, benar. Semai dan hiroi itu kata sifat ya. Kita membesarkan ini gimana ya? Omoshiroi kata sifat i. Omoshiroi. Omoshiro kunai. Menyukai orang. Itu ga kide. Kita belajar partikel ya. Shinsetsu na hito. Yes. Suka bukan kata kerja. Ada. Nanti suka dalam kata kerja itu. Saya kemarin nemu N3. Suka. Dalam kata kerja. Kalau itu menyukai. Kalau ini suka. Biasanya kalau buat nembak-nembak. Nembak cowok. Nembak cewek. Maaf. Itu pakainya kayak anata no koto ga desu gitu.
Kowai. Kowai ada. Kon cari bukan cuman ini ya tulis di sini ya 15 ini, tapi kata sifat tuh banyak banget. Nanti kesananya ada jahat, ada kejam, ada eh apa ya? Ada gatal, terus ada lelah, ada sakit pinggang, gitu-gitu. Sakit juga itai, kata sifat itu ya. Toi, cikai, termasuk ikeyoshi, benar. Oh, suara saya kecil ya? Ya, kita buka tujuh kali. Ada tuh termasuk kata kerja arimas kata kerja. Kalau ada tidak beres, ini penyebutannya daijobu, dewa, gomene, ke ini sama chat baru. Daijobu dewa arimasen atau shinpai dewa arimasen. Kalau ada masalah atau sesuatu yang tidak beres, daijobu dewa arimasen. Kalau shinpai itu khawatir. Shinpai dewa arimasen itu jadi artinya tidak khawatir. Jadi nggak apa-apa. Jadi daijobu tuh bahasa lainnya dari shinpai dewa arimasen. Kalau daijobu dewa arimasen sama shinpai berarti kan aku aku nggak apa-apa, enggak GPP gitu. Aku nggak GPP berarti GPP. Terus kalau Shinpai dewa arimasen, tidak khawatir. Berarti kalau tidak khawatir, daijoubu, baik-baik saja ya. Kalau kata kerja dalam bahasa Jepang ada lampau kayak bahasa Inggris ada. Nanti kita pelajari di atau pertemuan berapa, kita nanti rubah jadi negatif, bentuk sedang, bentuk negatif, bentuk lampau, bentuk akan ada. Terima kasih, wakarimashita. Hayai. Sama toi sama cikai. Itu ikut ikeyoshi. Jadi, wakarimashita. Oke. Nah, itu buat kayak partikel seperti no. Ya, seperti no, cuman dia hanya berlaku untuk kata sifat, bukan kata kerja. Bukan apa-apa, pokoknya dia berlaku cuman kata sifat na. Nah, cara bedakan kata sifat na dan kata sifat i gimana, Kak? Jadi, kita harus memperbanyak kata. Caranya cuman itu. Misalkan, kita hafalin semua banyak, nanti juga bakalan kita tuh bisa nyaring sendiri. Oh, dia tuh na, dia tuh i, gitu. Kawaii, oh iya kita buka bahas kawaii ya. Baru keinget nih. Sering banget bahkan lewat di FYP yang dia sudah tinggal di Jepang, tapi dia masih belum bisa menyebutkan kawaii dalam bentuk negatif. Kita kawaii itu i-nya ada 2. Ya, minasang. Kawaii, cute. Sleepy, cute, cantik. Kalau cowok tuh hansamu pakai katakana. Nah, hansamu juga termasuknya nakeyoshi. Hansamu na hito desu. Hansamu na koibito desu. Pacar yang ganteng. Orang yang ganteng. Hansamu na sensei desu. Guru yang ganteng gitu ya. Terus ini kawaii. Kawaii itu kalau bentuk negatifnya jadi kawaii, kunai. Nah, i-nya tetap ada, tapi satu, karena yang satu dihilangkan. Yang satunya, tulis dulu ya, contoh. Ini kita sedikit, apa ya namanya, belajar sekilas ya. Kawaii, kunai. Karena i-nya dihilangkan,
Kawaii. Gimana ini? Nah, ini jadi gini. Kawaii ke nai. Nah, i-nya jangan dihilangin dua-duanya, hilangin satu aja. Kawaii. Kawaii kunai. Kan tadinya kawaii. Kalau jadi nggak cantik, nggak cute, kawaii kunai. Misal, itu juga baju. Kita kita ada iklan nih. Ih, kawaii ne, kawaii kono fuku kawaii ne. Katanya. Lucu ya, bajunya cute, bajunya gemes gitu, pengen deh. Nah, terus kata temennya beda selera ya. Temennya selera bukan gitu, skena misalkan. Biasa aja dah bilang gini. Ah, iye, kawaii kunai, bukan kakunai. Kawakunai, zeng zeng, dame. Kawakun, kawakunai, tidak kering tuh munculnya. Muncul kanjinya, kanji kering, tidak kering. Aku mau bilang tidak kering atau tidak lucu. Nih, kawaii kunai. Ya boleh, kunai. Ah, Kalau kawaii kunai. Itu benar. Pokoknya yang di belakangnya ada i, dua i. Kita hilanginnya satu aja paling belakang. Oke? Kawaii. Jadi kawaii kunai. Satu lagi. Ada i des. I des. Namanya 19. Ah, masih ingat i des ka? I des. I, itu artinya bagus. Oke, good. Baik, baik, bagus. Udah bahasa Inggris tuh good. Good kan bisa dipakai untuk apapun ya. Ini i, apakah dia jadi ikunai? Apakah dia jadi ikunai? Jawabannya tidak. Dia jadinya berubah. Dia pengecualian. Dia anak yang spesial kan. Nah, ada emoticon cemen kata yokunai des. Nah, yokunai. Di i kalau berubah jadi negatif, dia jadinya yokunai. Bukan kunai. Oke, semoga paham ya. Ini ada rumusnya. Kalau ini dihafal saja. Si i jadinya yokunai. Ada nanti ada kakoi. Ada yang pernah dengar kakoi? Kako ii. Itu tuh tulisannya kako ii. Jadi dibacanya bukan kakoi kunai. Bukan. Tapi jadinya kakoyo kunai. Bukan kakoi kunai. Bukan kako kunai. Tapi kakoyo kunai. Kemudian ja arimasen itu artinya tidak, tidak atau bukan. Ada di pertemuan berapa, Minasang? Lupa ya. Pertemuan 2, kalau nggak salah. 3 pertemuan. Oke, kita ini buka. Satu. Nggak ada kata sifat selain i dan na. Kata sifat cuma ada 2 golongan. Ada i dan na. Ikeyoshi dan nakeyoshi. Metode simple buat menghafal perubahan. Nanti ada kata kerja dasar, bagaimana kalimatnya. Itu nanti kita pakai partikel o, partikel wo, o. Nanti ada di pertemuan berapa, pasti ada kok. Saya sudah buat jadwal 13 pertemuan sampai ke partikel o juga.
Sementara minasang hafalkan dulu. Kalau tabemas itu artinya makan. Kalau nomimas artinya minum. Kalau yomimas artinya membaca. Minasang apakah itu? Kalau semisal minasang belum bisa pakai partikel o, minasang bisa gini, homimas. Itu juga nggak apa-apa. Membaca buku. Dihafalkan aja hasirimas berlari, arukimas berjalan. Kalau saya dulu caranya, saya lagi beres-beres rumah, lagi sikat karpet. Saya ingat, oh iya, beres-beres tuh namanya soji simas. Terus lagi jalan, saya sekarang lagi arukimas. Pokoknya di semuanya saya selalu soan Jepang. Jadi mudah masuk ke kepalanya. Kalau tidak apa-apa bisa diganti iye, daijoubu desu. Enggak apa-apa gitu. Kamu nggak apa-apa? Enggak kok, nggak apa-apa. Jana itu gimana pakainya? Sama, Jana juga sama dewa. Jana itu dewa Arimaseng. Dia Arimaseng, tapi bentuk negatif. Nanti akan diajarkan di bentuk bentuk negatif, bentuk lampau, bentuk sedang, begitu ya. Pemula bedain kalimat negatif sama positif gimana ya? Iya ini. Kayak i-nya diganti kunai. Pokoknya yang ada nai atau enggak arimaseng gitu, itu namanya negatif. Kalau misalkan dia cuman gitu aja, misalkan tokui, ya udah tokui aja, berarti itu positif. Ketai, ketai apa ya? Keitai kah? Apa ketai? Kalau keitai, smartphone, telepon, bagaimana bisa berubah jadi yo? Saya juga nggak tahu. Dari sananya tuh disuruhnya jadi yo. Kakoi itu keren bukan? Iya keren. Keren semacam ya kakoi gitu. Kayak misalkan ngelihat apapun yang keren. Nggak mesti penampilan, nggak mesti wajah. Misalkan ada laptop yang keren, dibilangnya juga kakoi. Mecha kakoi. Variasinya dua itu maksudnya perubahannya menjadi kunai atau yokunai. Cuman jadi kunai aja, jadi kunai. Kalau misalkan mau lebih sopan, nai bisa diganti harimaseng. Berarti misalkan yasashi, yasashiku harimaseng. Tapi itu tuh kayak levelnya tuh lebih tinggi. Tapi kalau kalian mau belajar dari sekarang, nai bisa diganti harimaseng. Yasashiku nai ganti jadi yasashiku harimaseng. Furuku nai jadi furuku harimaseng. Kalau saya kayak ngobrol sama atasan, misalkan ah, itu kamu jam tangan baru ya? Haye, kore furuku arimasen gitu. Bukan, itu jam tangan lama, jam tangan baru. Apa sih? Pokoknya saya jawabnya furuku arimasen, atarashiku arimasen gitu. Cara agar bisa cepat menghafal. Iya, 20-30. Agar bisa cepat menghafal, kayak tadi saya bilang lagi jalan, sekarang Watashi lagi Arukimas. Meskipun nggak tahu bahasa Jepangnya apa, tapi kita tahu kan salah satunya kayak Arukimas. Terus misalkan eh lagi apa ya, makan. Aduh, Watashi lagi tabemas, itu nggak apa-apa. Dalam hati aja biar nggak dikatain wibu, oke? Hatarakimas, ya, daijoubu da yo, oke. Warui gimana cara jadi negatifnya? Waru kunai. Oke, arigato. Cara agar bisa cepat menghafal. Dipraktekin sama diri sendiri aja dipraktekin ya. Iya, waktunya 20-30. Yang di YouTube nggak ada yang bertanya, kita masih punya 6 menit. Silahkan, keluarkan pertanyaan Anda di 6 menit. Nanti juga ini kita ulangin lagi. Sini, kunai-kunai ini kita ulangin lagi. Taberu itu tabemas. Tapi itu bentuk kamus.
menurut saya dari bentuk itu sangat menyusahkan ketika dia perubahan kalimat itu tuh sangat susah. Terus si lidah sayanya juga, kan saya kerja di sini kerja kan, bukan main. Kalau saya sama temen mah pakai taberu juga nggak apa-apa, tapi saya ngomongnya ke atasan karena di sini saya hanya sekedar bawahan gitu, jadi saya harus sopan, jadi lidahnya terbiasa pakai mas K. Taberu juga makan, cuman bentuknya kamus. Kapan huruf N dibaca N dan eng itu gimana ya? Kalau di akhir tuh biasanya dibaca eng. Ini kalian itu aja apa? Latihan dengerin kayak di anime, dengerin orang Jepang misalkan eh, kantan kan, kantan tuh kantan nah kantan itu kan belakangnya N, nggak dibaca kantang, dibacanya kantan. Nah, kalian denger di mana di film-film pemerannya tuh orang Jepang asli itu. Kantan, oh, yang kata biasa kantan tuh ternyata di belakangnya dibaca N ya gitu. Dengerin dari penutur bahasa aslinya. Supaya bisa cepat paham, kalau aku tuh eh, minum minyak ikan, terus rajin baca, sama apa ya? Berdoa. Udah. Kawaii kunai sering dipakai. Kawaii kunai juga sering dipakai kayak tadi konteksnya. Semisal selera Hanif tuh seleranya skena. Terus selera saya tuh seleranya yang girly Barbie gitu. Terus kata kata saya tuh gini, Hanif Sang, ini kawaii nih bajunya. Terus kata kata Hanif tuh gini, kata Hanif Sang gini, enggak itu enggak kawaii. Iya, kawaii kunayo gitu. Oke, cara membaca hari, waktu, dan jam sudah ya. Waktu dan jam belum, tapi kalau hari sudah di kemarin, kalau nggak salah. Dan saya kalau translate Jepang boleh pakai mazi, boleh. Penggunaan yo di akhiran kata kerja buat apa, Sensei? Misalnya daijobu yo, loh itu artinya loh. Nggak apa-apa loh gitu. Kawaii yo, lucu loh. Dame da yo, jangan loh. Baru yo, jelek loh gitu. Itu loh. Lagi makan, jadinya gimana? Tas, nanti ada baru perubahan bentuk T, bentuk sedang. Verb ing, shingatsu. Bukan shingatsu kalau April, shigatsu. Kalau shingatsu, bulan baru. Oh, kamu lebih mudah dari bentuk kamu, cuman kan saya di sini kerja ya, jadi harus pakai bentuk mas. Kantan artinya benar, mudah dan atau sederhana. Nangka itu hubung apa bukan? Artinya soalnya aku sering ngomong, nangka tuh kayak apa ya? Gitu. Apa ya? Gak ada artinya. Watashi nangka. Kayak ada jeda buat mikir gitu. Anu, watashi nangka. Nih, kino, kino, warna tuh ya tanda. Kowai, takut. Kirei, kirei dewa arimasen. I-nya cuma satu, kirei. Kirei itu kata sifat na. Coba dilihat lagi di tabelnya ya. Atas dan bawah, atas, ue, bawah, shita. Itu kata benda masuknya. Ue, ini shita. Oke. Kalau belajar tidak dari kamus, lalu dari mana rekomennya? Saya praktek. Kantan, muzukashi. Kayak ah, omoi. Apa? Karui. Teman saya cerita dan itu dibedakan berdasarkan dialek masing-masing daerah. Jadi ada daerah yang pakai N, ada daerah yang pakai eng. Oh, saya kurang tahu, tapi kalau
Kalau di saya tuh ada dialeknya juga, tapi pakainya N sama Eng tuh sesuai dengan kosakatanya. Kayak mereka terdengar N, terdengar Eng gitu. Tapi saya baru tahu itu. Makasih ya. Ini kita baca di sini ya. Sebentar. Belajar kanji pakai flashcard. Belajar banyak kotoba dan gak lupa diingat-ingat terus. Berdoa, minum minyak ikan. Kata sifat i dan kata sifat at. Nah, cara bedainnya gimana? Pokoknya dihafalin aja semuanya. Nanti juga bisa membedakan sendiri. Gak ada caranya karena emang itu mutlak dari sananya ya. Partikel nanti dibahas ya. Ini yang baru gabung nonton lagi nanti, oke? Minyak ikan. Minyak ikan kamu searching deh. Fish oil, fish oil. Anime. Saya nggak nonton anime. Saya nonton Doraemon sama Chibi Maruko-chan. Di Jepang lebih banyak menggunakan hiragana atau kanjinya. Kanji, cuman kita belajar dari hiragana dulu. Ada rekaman ulangnya. Minasang, hari ini sepertinya cukup sekian saja. Oke, oh. Sorry ya, Minasang tidak terjawab satu persatu. Hari ini dari saya dicukupkan sekian saja. Mohon maaf tadi saya ininya terlambat. Semoga Minasang mengerti. Kalau misalkan belum mengerti, bisa dibaca lagi ya. Bisa apa? Ditonton lagi siaran ulangnya. Oke, ya terima kasih Kak Sylvia dan terima kasih sahabat kelas yang sudah hadir.